Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, CPNS tahun 2023 sudah dibuka. Bagaimana persiapan teman-teman untuk mengikuti CPNS tahun ini? Oke, di sini teman-teman kita akan sama-sama belajar untuk membahas mengenai soal TWK pada CPNS tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, teman-teman. Di sini ada pengemis di Kota Pekanbaru terkena razia Dinas Sosial tempat. Oke. Kemudian, pengemis tersebut kedapatan memiliki uang sebesar 56 juta dan aset berupa rumah bertingkat. Luar biasa sekali, teman-teman, pengemisnya ini. Kemudian, di dalam keterangannya, ya, Dinas Sosial Pekanbaru menyebutkan bahwa pengemis itu kerap mengganggu masyarakat. Jadi teman-teman, ketika kita menganalisis soal TWK seperti ini, ya, kata kuncinya itu selalu kita garis bawahi agar kita tuh tidak sulit menganalisisnya, teman-teman. Perbuatan yang dilakukan pengemis telah melanggar atau bertentangan dengan nilai Pancasila sila keberapa? Oke, jadi sini kita analisis dulu ya teman-teman ya. Di sini kita lihat bahwa pengemis ini, ya, pengemis ini kan dia hanya untung sendiri, ya. Oke, pengemis ini untung sendiri. Dia sebagai pengemis untung sendiri, dimana kalau kata kuncinya untung sendiri ini kan berarti merugikan orang lain, teman-teman ya. Merugikan orang lain. Oke. Kemudian di sini kata kuncinya adalah mengganggu masyarakat, ya. Pengemis ini kerap mengganggu masyarakat, ya. Berarti masyarakat ini siapa? Masyarakat ini ya manusia kan, teman-teman. Ya. Manusia. Oke. Kemudian setelah kita analisis, ya, merugikan orang lain ini, ya. Merugikan orang lain ini adil atau tidak, teman-teman? Ya, jelas saja tidak adil kan, seperti itu. Tidak adil. Oke. Tidak adilnya kemana? Tidak adilnya ke manusia. Makanya dari analisa kita ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengemis ini itu melanggar nilai Pancasila sila kelima. Ya, apa sila kelima? Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hasil analisa kita ini merujuk pada sila kelima. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang kita persiapkan untuk CPNS tahun 2023 ini supaya kita lolos, ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi, teman-teman. Mana tahu di sini juga kita ada salah analisa, teman-teman silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Sumpah Pemuda mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia yang akhirnya tercapai pada tahun 1945. Oleh karena itu, tanggal 28 Oktober dirayakan setiap tahun sebagai Hari Sumpah Pemuda Indonesia. Oke, sebagai penerus bangsa, implementasi semangat Sumpah Pemuda dapat kita wujudkan dengan, oke, sebelum kita jawab teman-teman, coba kita baca dulu option dari jawabannya, teman-teman ya. Yang A, belajar dengan tekun sebagai penerus bangsa. Kemudian mempererat persatuan antar mahasiswa dari berbagai daerah di kampus. Kemudian berpartisipasi sebagai sukarelawan di daerah yang terkena bencana.
kemudian bekerja keras demi perbaikan ekonomi, kemudian yang terakhir ikut berpartisipasi dalam pemilu. Kalau kita baca sekilas teman-teman, jawaban dari A sampai E itu semuanya baik, ya. Oke, nah di sini yang teman-teman yang biasanya kita kena dalam soal TWK, karena semua option yang kita baca itu merujuk dengan benar semuanya teman-teman. Makanya kebanyakan TWK ini dia sebenarnya mudah ya, tapi jawaban kita tuh pasti selalu salah. Nah, ini biasanya sering terjadi pada CPNS, soal-soal CPNS, kemudian soal-soal kedinasan, teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu adalah di sini, bahwa Sumpah Pemuda itu mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Kata kuncinya ini, teman-teman. Jadi implementasinya itu harus merujuk ke kata kunci yang ini. Oke. Kalau kita lihat ya, pilihan yang A, belajar dengan tekun sebagai penerus bangsa. Ada atau tidak ya? Di bagian A ini yang merujuk persatuan dan kesatuan nasional. Tidak ada teman-teman, makanya bagian yang A salah. Ya. Kemudian yang E, ikut berpartisipasi dalam pemilu. Apakah ini ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan? Tidak ada juga teman-teman. Kemudian yang D, bekerja keras demi perbaikan ekonomi. Apakah di sini ada persatuan dan kesatuan? Tidak ada juga teman-teman. Kemudian yang C, berpartisipasi sebagai sukarelawan di daerah yang terkena bencana. Di sini juga tidak ada persatuan dan kesatuannya teman-teman. Ingat, kata kunci kita adalah persatuan dan kesatuan nasional. Jadi kata kunci kita ini yang merupakan implementasi sebagai Sumpah Pemuda yang bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, jawaban yang benar itu adalah yang B. Mempererat persatuan antar mahasiswa dari berbagai daerah di kampus. Jadi ya, kata-kata dari option B ini merujuk ke persatuan teman-teman, persatuan dan kesatuan nasional. Jadi biasanya soal-soal seperti ini ya pada kedinasan, pada CPNS banyak yang salah teman-teman ya. Karena semua pilihannya itu baik dan benar. Tetapi kita harus paham apa kata kunci yang ditanya pada pernyataan soal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga teman-teman. Jepang saat ini tengah bergelut dengan efek dari fenomena depopulasi atau penyusutan jumlah penduduk seiring dengan merosotnya angka kelahiran di titik terendah. Mengacu kondisi tersebut, pemerintah setempat memprediksi bahwa populasi anak muda Jepang akan menurun drastis pada tahun 2030. Jika suatu negara populasinya menurun, maka dampak yang terjadi yakini, berarti di sini teman-teman, di soal yang nomor 3 yang ditanyakan itu adalah dampaknya ya. Jadi di sini tinggal kita baca saja kalimat atau pernyataan dari option atau multiple choice-nya yang merujuk dari dampak ya. Kalau misalkan dia kalimatnya tidak mengacu pada dampak berarti salah ya. Yang option A, harus segera dilakukan beberapa cara untuk menaikkan jumlah populasi. Berarti ini bukan dampaknya teman-teman ya. Kita coret. Kemudian yang B, populasi sebuah negara akan hilang dan negara akan dekat dengan kehancuran. Ini kalimat yang B, ini merupakan dampak ya. Kita save dulu. Kemudian yang C, sebuah bangsa dan negara akan menjadi lemah dan populasi akan terancam punah. Ini juga dampak teman-teman ya. Kita save. Kemudian bagian yang D, seharusnya pemerintah Jepang segera mengurus hal ini. Ini bukan kalimat dampak teman-teman. Kemudian yang E, sebuah negara tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya populasi penduduk asli warga negara tersebut. Dan ini juga bukan dampak ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman.
Kalau misalkan yang ditanya adalah dampak, kita tinggal membacakan kalimatnya, yang dimana kalimat tersebut harus sesuai dengan dampaknya ya, atau penyebabnya. Jadi di sini pilihan kita itu tinggal yang B ya dengan yang C. Oke, kita analisa dulu yang B. Populasi sebuah negara akan hilang. Nah, menurut teman-teman, jika terjadi depopulasi, apakah negaranya langsung akan hilang dan akan dekat dengan kehancuran? Menurut logika kita, tidak mungkin langsung negara itu akan hilang atau dekat dengan kehancuran, teman-teman. Karena di sini pemerintah setempat itu sudah memprediksi bahwa populasi anak muda Jepang itu akan menurun drastis. Oke, menurun drastis ini juga salah satu kata kunci, teman-teman. Menurun drastis. Oke, coba kita lihat bagian yang C. Sebuah bangsa dan negara akan menjadi lemah, dan populasi akan terancam punah. Dan ini dampak yang masuk akal, teman-teman, dari terjadinya depopulasi ini. Oleh karena itu, jawabannya yang benar itu adalah yang C. Jadi kalau soal seperti ini, teman-teman, kita harus bijak dalam memilih ya, teman-teman. Karena pertanyaannya itu pasti akan berkaitan dengan kalimat-kalimat pada pilihan gandanya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat, teman-teman. Wah, ini jagoan kita. Timnas Indonesia U23 bakal berangkat ke Jerman pada tanggal 17 September. Oke. Pemusatan latihan atau TC tim asuhan Sintayong akan berlangsung lebih dari sebulan di sana, ya. TC tersebut adalah bagian persiapan menuju Piala Dunia U23 2023 ya, yang akan digelar di Indonesia. Ajang itu bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember. Terkait hal tersebut, sikap yang sudah dilakukan Timnas Indonesia adalah nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, bela negara, atau integritas. Silakan jawab, teman-teman. Kira-kira apa menurut teman-teman? Kalau sebelum kita analisis, teman-teman ya, nasionalisme ini sudah pasti salah ya. Cinta tanah air juga pasti salah ya. Dan integritas juga pasti salah ya. Pasti kalau misalkan kita belum menganalisis soalnya ya, pasti kita sudah memiliki dua jawaban, patriotisme atau bela negara. Cuma dua itu pilihan yang tepat, teman-teman. Karena di sini timnas U23 ini ya, mereka ini melakukan persiapan ya, menuju Piala Dunia U23. Ya, nggak mungkin nasionalisme, nggak mungkin cinta tanah air, nggak mungkin integritas. Ya, jawabannya itu ya antara patriotisme atau bela negara. Ya, menurut teman-teman apa nih gitu? Oke, kalau bela negara, teman-teman ya, kita bahas dulu yang patriotisme dulu deh. Patriotisme ini artinya ya, kita melakukan sesuatu itu yang sudah memerlukan pengorbanan, teman-teman ya. Ini kita melakukan sesuatu itu yang sudah ada pengorbanannya, teman-teman ya. Di sini ada pengorbanan lebih. Ya, kalau ini patriotisme, teman-teman, ada pengorbanan lebihnya. Kalau bela negara bagaimana? Kalau bela negara ini adalah suatu tindakan yang kita lakukan ya. Tindakan yang kita lakukan, dan ini biasanya tindakannya sesuai dengan profesi kita, ya. Jadi dari pilihan dua ini ya, kita langsung sudah bisa menyimpulkan bahwa timnas U23 ini adalah bela negara ya. Tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai profesinya. Patriotisme itu juga merupakan suatu tindakan, tetapi itu memerlukan pengorbanan yang lebih, teman-teman ya. Jadi perbedaan antara patriotisme dengan bela negara itu
Seperti itu teman-teman. Makanya setelah kita sudah paham ya antara patriotisme dengan bela negara, ketika kita sudah membaca kalimat pernyataannya, kita sudah mendapatkan jawabannya teman-teman. Jawabannya yang benar adalah yang D. Ya, cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi di sini sesaat setelah gempa 5,6 magnitudo mengguncang Cianjur, Taufik Anugrah, seorang mahasiswa. Oke, berarti Taufik ini seorang mahasiswa teman-teman. Teknologi Pangan Universitas Pasundan yang juga relawan Pramuka Peduli Kuarda Jabar, tanpa pikir panjang langsung menuju lokasi. Menjadi tim SRU di lokasi bencana bukan pertama kali bagi Taufik. Ia pernah terlibat dalam operasi penyelamatan siswa, kemudian pencarian lansia yang hilang, kemudian evakuasi jenazah longsor ya. Dan terakhir gempa bumi Cianjur. Sikap yang dilakukan Taufik mencerminkan bela negara, cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, dan rela berkorban. Oke, ini masih berkaitan dengan soal yang keempat tadi teman-teman ya. Jadi tadi kan kita sudah membahas perbedaan antara bela negara dengan patriotisme ya. Di sini kalau kita lihat Taufik ini kan dia seorang mahasiswa teman-teman ya. Kita analisis dulu nih, mahasiswa ini kan tugasnya kan sebenarnya adalah belajar. Ya. Sementara si Taufik ini selain dia tugasnya sebagai mahasiswa untuk belajar, dia juga relawan ya. Relawannya ini juga sebagai yang berlebihan teman-teman ya. Ya, seharusnya ini kan merupakan tugas negara ya, tugas negara. Tetapi si Taufik ini dia rela berkorban ya demi kegiatan dia sebagai mahasiswa, demi membantu orang-orang yang membutuhkan kan teman-teman ya. Artinya dia di situ memerlukan pengorbanan dia teman-teman ya. Ujungnya adalah pengorbanan. Nah, teman-teman kalau sudah paham antara bela negara dengan patriotisme, kalau dia sudah membutuhkan pengorbanan, maka jawaban kita sudah dapat ya teman-teman. Jawaban kita adalah yang D, patriotisme. Jadi cukup mudah teman-teman ya kalau kita sudah bisa menganalisisnya secara step by step untuk mempersiapkan CPNS tahun 2023 ini teman-teman. Saya berharap bagi teman-teman yang melihat video ini semoga lulus teman-teman ya. Semoga lulus di CPNS tahun ini dan mempersiapkan lebih matang lagi untuk persiapan CPNS ini. Oke, mungkin video kita cukup sampai di sini teman-teman. Di next video mungkin akan kita bahas lagi mengenai soal-soal CPNS yang lain untuk mempersiapkan kematangan kita dalam menghadapi CPNS tahun ini. Oke, sama-sama kita berusaha, sama-sama kita berdoa, semoga-mudahan keinginan kita di tahun 2023 ini merupakan Dewi Fortuna bagi kita. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.